Selamat pagi. Jumpa kembali kita di Rema Meja Sabda Senin 11 Mei 2020. Kali ini kita akan bermenung bersama Rema Meja Sabda kita dengan tema teguh dan setia pada perintah Yesus sama dengan mengasihi Allah dan dirinya. Saudara-saudariku terkasih, berpegang teguh dan setia pada perintah Yesus sama dengan mengasihi Allah dan dirinya. Sikap ini akan menghasilkan buah iman yang hidup. Bila tidak, maka kita akan jatuh dalam dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin kita akan ketakutan, ciut nyali, putus asa, lalu lari ketika berhadapan dengan penganiayaan dan kejahatan, kesulitan dan tantangan. Di Ikonium, orang buat kompromi, hendak menganiaya Paulus dan Barnabas, tapi mereka justru dibimbing Roh untuk mewartakan Injil di Listra dan Derbe. Ini bukan takut, tapi ini jalan kearifan dan jalan kebijaksanaan. Sambil tetap setia pada mewartakan atau pewartaan Injil. Kemungkinan kedua, kalau kita tidak berpegang teguh pada kesetiaan kita akan Kristus dan mengasihi Dia, maka kita bisa juga akan jatuh pada kemungkinan kedua, yaitu kesombongan, congkak, dan tinggi hati. Kala kita sukses dan berhasil, bahkan dalam melakukan mujizat, seolah-olah hasil propaganda kehebatan kita belaka. Di Listra, mujizat Tuhan terjadi. Ini bukan obrolan atau pamer kehebatan. Juga bukan tanpa pedulikan respons orang yang bermasalah atau membutuhkan bantuan. Karena itu maka Paulus, kalau mujizat dilihat sebagai pamer kehebatan, maka Paulus dan Barnabas akan jatuh dalam kemungkinan kedua ini. Sombong saat orang Listra menganggap mereka sebagai dewa Zeus dan Hermes, yang adalah dewa-dewa kepercayaan orang-orang Yunani. Namun, keduanya tetap setia dalam kerendahan hati akan kehendak Allah. Maka mujizat dilihat dalam bingkai membuka kesempatan agar terjadi dialog iman dan pewartaan Injil. Mujizat terjadi karena si lumpuh juga memiliki iman dan kepercayaan kepada Allah setelah dilihat oleh Paulus. Ini yang dipakai Paulus untuk mewartakan Injil. Bagaimana orang Kristen masa kini? Mari kita belajar dari keteladanan kedua tokoh. Kita tidak boleh lepas dari apa yang dilakukan oleh Allah di masa lalu, sebab ini menjadi fondasi hidup masa kini dan masa depan. Namun, satu hal perlu diingat, bahwa kita mesti realistis dalam mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah. Dan perwujudannya adalah kesiapan kita untuk memuji dalam tanda kutip, yaitu bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Untuk sampai ke sini, maka Injil hari ini mengajak kita melalui permintaan dan perintah Yesus. Yesus mengajak kita untuk tetap setia dan berpegang teguh pada ajakannya atau ajarannya atau kehendaknya. Yesus mengatakan berpegang teguh pada perintahnya, maka sama dengan mengasihi Dia. Dan Paulus serta Barnabas menjadi contoh orang yang mengasihi dan berpegang teguh serta setia pada Kristus. Mereka gigih mewartakan Injil meski menghadapi kesulitan dan kejahatan.
Mereka tidak silau mata dan termakan pujian gombal sebagai dewa yang diberikan karena mujizat. Mereka mewartakan Injil dengan Tuhan sebagai tujuan pewartaan. Kalau seperti ini refleksinya, bagaimana dengan kita? Perlu kita sadari bahwa mewartakan Injil adalah sebuah keharusan, bukan saja suatu pilihan. Hidup kita yang baik, tutur kata kita yang baik, sikap dan pola bicara kita yang mengayomi dan santun adalah sebuah pewartaan Injil yang sejati. Maka mari kita berusaha agar melalui pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan kita, orang dapat mengenal dan mencintai Allah dan surganya. Jangan sampai ketika orang mendengarkan kita, mereka merasa seperti di neraka karena kata-kata kita yang tidak mengenal, atau karena komunikasi kita di media sosial yang seolah-olah mendiskreditkan orang lain. Semoga bahasa lemah lembut, bahasa kasih yang diperkenalkan Kristus, itu juga yang kita pakai. Istimewa tatkala kita berada dalam kondisi sulit seperti masa sekarang. Kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu dari hadapan kita, dari bumi kita. Kita berdoa semoga teman-teman kita yang terinfeksi positif saat ini pulih kembali berkat doa-doa seluruh umat manusia di bumi ini yang masih sehat. Kita berdoa semoga mereka yang sudah meninggal karena COVID-19 juga karena penyakit, sakit penyakit, baik di paroki kita maupun di berbagai wilayah belahan bumi ini, mengalami kekekalan bersamaan. Kita berdoa semoga Allah mencurahkan kebijaksanaannya bagi para pemimpin bangsa-bangsa, bagi para ahli kesehatan, bagi para dokter, agar mereka menemukan vaksin yang tepat untuk mengatasi penyebar luasan dan perkembangbiakan dari virus corona yang saat ini telah merengkuh ratusan ribu jiwa di bumi ini. Allah menolong kita